Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Abdul Ghani Ansarullah, kemudian ada Iin Widya, dan Sana Hilaina. Kami akan membahas tentang modul 8. Modul 8, hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntunan perilaku warga negara. Kegiatan belajar 1. Konsep nilai, moral, dan norma dalam hubungan warga negara dengan negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita mantapkan lagi pemahaman tentang apa itu konsep nilai, moral, dan norma. Konsep nilai adalah pengertian yang menunjuk pada nilai tertentu, sedangkan nilai sesuatu yang merujuk pada tuntunan perilaku yang membedakan perbuatan yang baik dan buruk atau dapat diartikan sebagai kualitas kebaikan yang melekat pada sesuatu. Kemudian moral merupakan perilaku yang dibawa oleh nilai. Selain itu norma, sumber dasar hukum yang menguatkan kedudukan konsep, nilai, dan moral serta perilaku yang dilakukan. Untuk mengubah sikap seseorang, tidak semudah memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tetapi memerlukan proses dan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung ke arah itu pula. Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendekatan yang kita kenal. Yang pertama, pendekatan emosional bertujuan mengunggah perasaan dan emosi siswa dalam memahami, menghayati, dan meyakini nilai anak yang ditanamkan. 2. Pendekatan rasional bertujuan memberikan peranan kepada akal dalam memahami dan menerima kebenaran nilai tersebut. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang RI Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik dalam menjadi manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dilihat dari sisi perilaku, baik pendidikan dasar maupun menengah adalah untuk membentuk warga masyarakat negara yang berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi pekerti luhur dapat diartikan berakhlak atau berbuat atas dorongan batin dengan menggunakan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk, sedangkan beriman dan bertakwa adalah perwujudan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan tersebut diperjelas lagi dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang kurikulum. Dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. 2. Meningkatkan akhlak mulia. 3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. 5. Tuntunan pembangunan daerah dan nasional. 6. Tuntunan dunia kerja. 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 8. Agama. 9. Dinamika perkembangan global. 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Tujuan pendidikan nasional tersebut meliputi 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan potensi peserta didik. 3. Berakhlak mulia. 4. Sehat. 5. Berilmu. 6. Cakap. 7. Kreatif. 8. Mandiri. Dan 9. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kesemua itu, apabila kita cermati, meliputi dimensi spiritual, intelektual, personal, dan sosial. Dimensi spiritual, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dimensi, memiliki kecakapan, kreatif, dan berilmu intelektual. Dimensi personal, berakhlak mulia, sehat, dan mandiri.
dimensi sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Ya. Tujuan pendidikan nasional tersebut kelihatannya lebih menekankan perilaku memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama. Perilaku yang bersifat kemanusiaan, yang adil dan beradab. Perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan. 1. Identifikasi hal-hal apa saja yang menyangkut sarana atau hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. 2. Mengapa hal tersebut kita sebagai warga negara harus merasa ikut memiliki dan memeliharanya? Perlu Anda pahami juga bahwa dalam aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara tentunya sangat luas dan tidak lepas dari kehidupan yang meliputi berbagai suatu kesatuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pendidikan politik berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 perlu lebih ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga makin mampu ikut berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Maksudnya, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota masyarakat. Kedua, perekonomian disusun atas keluarga. Maksudnya, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. 1. Adanya keselarasan, keserasian, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan meskipun pembangunan ekonomi mendapat tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini dan di dalam jangka panjang. Unsur manusia, unsur sosial, budaya, dan unsur lainnya mendapatkan seluruh wilayah tanah air. 2. Pembangunan rata untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air. 3. Hal yang ingin dibangun manusia dan masyarakat Indonesia sehingga dan pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan penghasilan manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula. Lanjut ke kegiatan belajar 2. Konsep nilai moral dan norma atau KNMN dalam hubungan negara sesama warga negara. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia adalah membangun suatu wadah tempat mereka berlindung yang dinamakan negara. Begitu pula secara otomatis mereka pun menjadi anggota dari organisasi tersebut. Dari keanggotaan mereka di dalam organisasi negara, kita sebut dengan warga negara. Menurut Rustandi, warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Mereka yang tidak termasuk warga negara disebut orang asing atau bukan warga negara. Dari rumusan tersebut diperoleh suatu pengertian untuk dikatakan sebagai warga negara, maka seorang harus dinyatakan secara legal atau sah menjadi warga negara. Sesuai pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2 menyatakan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan negara ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, yang menjadi warga negara adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang bangsa Indonesia asli. 2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang dilahirkan oleh
orang tua yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Misalnya, Budi dilahirkan dari orang tua berasal dari Sulawesi, maka Budi adalah bangsa Indonesia asli karena Sulawesi adalah wilayah negara Indonesia. Orang-orang bangsa lain adalah orang peranakan seperti Belanda, Tionghoa, Arab, dan lainnya yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia. Pemahaman dan pembiasaan sikap yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat perlu di usia dini dalam rangka pembinaan dan pembentukan pribadi warga negara. Topik pembahasan ini lebih menekankan tuntunan perilaku dalam perwujudan sikap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan dapat lebih jelas apabila dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional. Ditinjau dari dimensi sosial, tuntunan perilaku warga negara diharapkan memiliki sikap berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, kepribadian dan sikap mandiri di samping memiliki rasa tanggung jawab, bermasyarakatan, dan bernegara. Kenyataan yang ada berupa pesatnya pengetahuan dan teknologi yang telah mengglobal akan membuat dampak pengaruh sikap mental di kalangan pelajar. Memang kenakalan itu pada mulanya dilakukan oleh warga negara yang tidak terpelajar, kemudian melanda kepada pemuda terpelajar. Sementara yang mempengaruhi terhadap penekanan pelajar sangat kompleks, antara lain: 1. Faktor-faktor pengaruh selama pelajaran berada di lingkungan sekolah. 2. Faktor-faktor pengaruh selama pelajaran berada di antara sekolah dan rumah tempat tinggal. 3. Faktor-faktor berpengaruh selama pelajaran berada di lingkungan rumah tempat tinggal. Abstrak, umum, dan universal dari pengertian kemanusiaan situ untuk memperoleh pengetahuan tentang unsur-unsur hakikat manusia. Jadi, bagaimana manusia bersikap dan melakukan perbuatan lahir batin sebagai dorongan kehendak yang didasarkan atas putusan akal. Rasa dan kehendak sikap, perkataan, dan perbuatan tersebut senantiasa diarahkan kepada keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Penanaman nilai dalam rangka membentuk sikap warga negara perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehari-hari, karena kecerdasan yang tinggi tanpa dibarengi dengan moralitas yang baik mungkin berbahaya bagi diri dan umat manusia. Kegiatan belajar 3. Konsep nilai moral dan norma atau KNMN dalam pengembangan komitmen bela negara. Sebagai awal pembahasan kita dalam kegiatan belajar ini, bahwa bela negara merupakan tuntunan perilaku keikutsertaan bahwa menjadi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Bela negara dapat terwujud bila dilandasi oleh adanya tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut didasarkan oleh: yang pertama, kecintaan tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, kemudian keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban. Hak, kewajiban, dan kehormatan untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara bagi setiap warga negara harus dilaksanakan. Oleh karenanya, warga negara harus memiliki wawasan aspek berkehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah
tengah lingkungan yang menyimpang dalam tindak kebijakannya dalam mencapai tujuan persoalan nasional. Hal tersebut mengingat letak geografis Indonesia terletak di posisi silang dalam peraturan lalu lintas dunia internasional. Artinya, Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga dengan demikian Indonesia merupakan negara kepulauan yang dapat dinamakan Nusa, dan yang terletak dua benua dan dua samudra, atau singkatannya Nusantara. Kepulauan Indonesia dengan semua perairan berdasarkan filsafah Pancasila, pandangan oleh bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah satu pulau dengan pulau yang lainnya. Tanah air mengapa dinamakan Nusantara? Istilah tanah air tersebut dipergunakan untuk menanamkan kepulauan beserta dengan perairan yang mengelilinginya. Tanah air ini merupakan tempat kelahiran, tempat tinggal, digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Lalu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan agar dapat secara efektif dihindarkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbal balik dari luar maupun dari dalam. Maka Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. 3. Hankamnas adalah upaya rakyat semesta yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah negara dalam rakyat, penegakan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan perjuangan nasional. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ya, kami akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa.